Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Muksin. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa itu religius. Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya. Apakah religius itu penting? Tentu saja, religius itu merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dalam setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa jenis yang ada di dalam nilai religius atau nilai kerohanian. Yang pertama, ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan suatu nilai yang berasal dari akal manusia. Sebagai contohnya, ialah terkait dengan sesuatu yang dianggap benar maupun salah. Karena akal manusia memiliki kemampuan yang membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, nilai keindahan. Berikutnya ada nilai keindahan yang dapat diartikan sebagai suatu nilai yang berasal dari perasaan manusia. Contohnya adalah daya tarik yang ada pada sebuah benar adalah suatu yang akan dihargai pada benda tersebut. Yang ketiga, ada nilai moral. Nilai moral adalah sebuah nilai yang berasal dari unsur kehendak manusia. Nilai moral juga memiliki hubungan erat dengan perilaku manusia terhadap penilaian yang nantinya akan dianggap baik atau buruk, mulia atau hina, menurut tatanan yang ada di dalam kelompok sosial tersebut. Yang keempat, nilai keagamaan. Nilai keagamaan adalah sebuah nilai yang bersumber dari kitab suci, di mana nantinya ini juga berhubungan dengan interaksi manusia terhadap Sang Pencipta atau Tuhan serta interaksi antar manusia dan sesamanya. Nilai religius adalah segala sesuatu yang memang penting bagi kebutuhan rohani manusia. Selain itu, nilai religius juga tidak bisa diukur ke dalam material, sehingga nilai religius juga bisa disebut dengan spiritual yang memiliki nilai integratif dalam jiwa manusia, di mana nilai spiritual ini juga terdiri dari berbagai macam nilai altruistik, humanistik, personal, ketahanan, dan afektif yang mengarah terhadap perkembangan spiritual individu. Kehidupan manusia yang beradab juga dapat ditentukan oleh keberadaan nilai religius serta penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh nilai religius yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalankan ibadah sholat, di mana kegiatan ini sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sebab sholat juga memiliki peran penting yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, ada mengaji. Kegiatan ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi umat Islam agar bisa lebih memahami apa saja isi yang ada di dalam Al-Quran, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan menjadikan umat Islam menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tak hanya mengaji, tapi berzikir juga, menjadi salah satu contoh dari nilai kerohanian. Yang keempat, menunaikan ibadah puasa dan ibadah haji. Sebagai umat Islam, maka kita wajib menjalankan ibadah puasa. Lalu jika kita memang mampu untuk menjalankan ibadah haji, maka jalankanlah. Selain bisa memperkuat dalam segi kerohanian, kegiatan ini juga bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kelima, pergi ke gereja. Bagi umat Kristen maupun Katolik, pergi ke gereja adalah suatu kegiatan yang wajib untuk dilakukan. Yang keenam, pergi ke pura. Bagi umat Hindu, menjalankan ibadah di pura adalah suatu kewajiban yang perlu dilakukan agar proses ibadah dan berdoa bisa dijalankan dengan baik. Yang ketujuh, pergi ke vihara. Bagi umat Buddha, beribadah di vihara memang sangat penting agar bisa melakukan proses berdoa dengan cukup hikmat serta lebih baik. Yang kedelapan, saling menghormati antar sesama umat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing adalah suatu hal yang begitu penting untuk bisa dijaga agar masing-masing pemeluk agama bisa berdoa dengan baik serta menjalankan perintah agamanya masing-masing. Yang kesembilan, ada kejujuran.
begitu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dilakukan agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan lebih baik. 10. Kerja keras dilakukan agar bisa menghasilkan suatu hal positif bagi manusia yang bersangkutan. Itulah beberapa contoh dari nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Ada 3 macam jujur, yaitu pertama, jujur dalam perkataan wajib, bagi manusia untuk menjaga lisannya tidak berkata kecuali benar dan jujur. Kedua, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Manusia harus menepati janji karena janji itu adalah hutang. Yang ketiga, atau yang terakhir, jujur dalam perbuatan, yakni seimbang antara lahirlah dan batinlah. Adapun manfaat kejujuran, yaitu manfaat terbesar dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain, dan membangun kepercayaan dari orang lain merupakan hal yang sulit. Membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan dari kita segala macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Ada beberapa contoh perilaku jujur, yaitu yang pertama, berani mengakui kesalahan. Biasanya seseorang merasa malu atau gengsi ketika melakukan kesalahan. Namun orang yang jujur tidak akan ragu untuk mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. Yang kedua, tidak berkata bohong. Orang yang menjunjung tinggi kejujuran paham bahwa kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan berikutnya. Untuk itu, salah satu contoh perilaku jujur adalah berani mengatakan yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita hoaks. Berita hoaks adalah berita bohong atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Orang yang memiliki sifat jujur akan berhati-hati dalam berucap atau berperilaku, termasuk dalam menyikapi sebuah berita. Orang yang jujur tidak akan buru-buru menyebarkan sebuah berita, apalagi jika berita tersebut belum diketahui kebenarannya. Yang keempat, tidak mengambil hak orang lain. Orang yang jujur tidak akan berani mengambil hak orang lain, karena mengambil hak orang lain adalah salah satu tanda kerakusan, dan rakus adalah salah satu faktor yang bisa mendorong seseorang melakukan kebohongan. Yang kelima, menepati janji. Contoh perilaku jujur berikut adalah senantiasa menepati janji, karena setiap janji adalah utang, dan utang harus ditunaikan. Maka, orang yang suka mengingkari janji bisa disebut munafik, karena berarti ia tidak dapat dipercaya. Manfaat jujur bagi kehidupan ialah yang pertama, kejujuran akan memberikan ketenangan dan perasaan nyaman. Yang kedua, dipercaya orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, terhindar dari fitnah. Itulah penjelasan tentang kejujuran. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang harus dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan. Apa tujuan dari bertanggung jawab? Dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain. Sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat terhadap menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan, dan ada beberapa manfaat bertanggung jawab. Yang pertama, beberapa manfaat sikap bertanggung jawab yang akan kamu dapatkan jika kamu memiliki sikap tersebut. Yang pertama, lebih dihargai orang lain. Dengan memilikinya tanggung jawab, maka seseorang akan dapat dihargai oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai ketelitian tinggi. Yang ketiga, akan dipercayai oleh orang lain. Keempat, mendorong kesuksesan. Ada 5 jenis tanggung jawab serta contohnya. Yang pertama, tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tanggung jawab pada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kepada diri sendiri. Keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Aspek bertanggung jawab dari aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas, bahwa aspek tanggung jawab merupakan kesadaran akan etik, nilai moral, kemampuan dalam perencanaan, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang dimilikinya, serta memiliki hubungan interpersonal yang baik, empati, bersahabat, dan kemampuan materi yang
Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang apa itu disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa itu disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin terdiri dari dua macam, disiplin internal dan disiplin eksternal. Apa saja tujuan disiplin? Disiplin adalah praktik batin yang tercermin dalam tindakan yang bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada peraturan. Disiplin ini diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk mematuhi peraturan di kampus, memperlancar proses belajar, mengajar, dan memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi dari disiplin yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Dan yang keempat, pemaksaan. Dan kelima, hukuman, menciptakan lingkungan yang kondusif. Apa manfaat bersikap disiplin? Disiplin membantu seseorang mengatur waktu dengan baik, dengan membuat jadwal yang teratur dan mengikuti rutinitas harian. Setiap orang dapat memanfaatkan waktu secara efektif, hingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan memiliki waktu luang untuk hal-hal yang dinikmati. Apa dampak positif disiplin? Disiplin ternyata juga membantu anak untuk membangun hubungan dengan orang lain di masa depan. Orang yang disiplin biasanya akan berkembang menjadi seorang pribadi yang mampu membuat keputusan tepat. Ia menjadi lebih rasional ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang emosional. Manfaat disiplin ialah dengan disiplin kita dapat mengatur waktu dan tugas dengan baik, mencapai tujuan dan impian kita, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita, mengembangkan keterampilan diri kita, dan mengurangi stres yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Sekian dari saya penjelasan saya tentang disiplin. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.